Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STIMIK Nusa Mandiri pada hari ini akan mempresentasikan kajian jurnal sebagai penugasan UAS untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Ibu Mariana Safitri, Magister Ilmu Komputer. Jurnal yang akan kami presentasikan pada hari ini adalah Tata Kelola Teknologi Informasi dengan metode COBIT 4.1 pada PT IMI. Apa saja pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu pertama, profil review, kedua, identitas jurnal, ketiga, isi jurnal, keempat, review jurnal. Kami dari kelompok 4 dari kelas 11 8B09 yang terdiri dari pertama, Desi Zunitasari dengan NIM 111629. Kedua, Hawatia dengan NIM 11160142. Yang ketiga, Evita Sulistianur dengan NIM 11160478. Yang keempat, Yuliawati dengan NIM 111627. Jurnal ini kami review pada tanggal 1 Juni 2020. Lalu kita masuk ke identitas jurnal. Judul jurnalnya tersebut yang sudah kami sebutkan di awal, yaitu Tata Kelola Teknologi Informasi dengan metode COBIT 4.1 pada PT IMI. Penulis jurnalnya yaitu Ibnu Dwi Lesmono dan Denny Erika. Volume jurnalnya yaitu volume 10 nomor 1. Media publikasi jurnal yaitu Jurnal Speed Sentra Penelitian, Engineering, dan Edukasi. Tahun jurnalnya yaitu pada tahun 2018 dengan ISSN 197993330. Setelah itu isi jurnal tersebut yaitu pokok penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan review jurnal. Pokok penelitian untuk mengetahui sejauh mana kinerja sistem informasi administrasi logistik pada PT IPMI dan memberikan rekomendasi tata kelola perbaikan setelah mengetahui kesenjangan antara tata kelola saat ini atau tata kelola sesuai standar-standar yang diharapkan perusahaan pada proses bisnis yang sesuai dengan framework yang digunakan. Subjek penelitian atau sasaran targetnya yaitu PT IMI yang terletak di Green Sedayu Bispark Daan Mogot DM 11 nomor 62 Jalan Daan Mogot kilometer 18 RT 006 RW 012 Kalideres Jakarta Barat, yang meliputi segala admin, staf maupun karyawan yang menggunakan sistem informasi tersebut. Metode penelitian yang pertama akan kami bahas yaitu observasi metode pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung untuk mendapatkan gambaran secara relevan. Pengumpulan data dilakukan pada PT IMI, seperti melihat bagaimana implementasi dari sistem pemesanan barang sampai dengan proses keluarnya barang, serta proses-proses yang terjadi pada bagian administrasi logistik. Yang kedua, kuesioner. Metode kuesioner. Metode kuesioner dilakukan dengan menyebarkan angket yang akan disebarkan kepada seluruh responden. Adapun responden yang menjadi sasaran dalam proses audit sistem informasi administrasi logistik adalah karyawan PT IMI. Yang ketiga, metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab wawancara dilakukan dengan tujuan sebagai pendukung hasil kuesioner.
Wawancara dilakukan dengan Direktur PT IMI. Hasil dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, 1. Tingkat kematangan pada level 4. Yang kedua, pada sistem informasi di PT IMI terdapat adanya gap pada 12 proses, yaitu berupa 3 gap pada domain PO, 3 gap domain AI, 3 gap domain DS, dan 3 gap pada domain ME. Yang ketiga, hasil analisa gap setelah diketahui tingkat kematangan saat ini dan tingkat kematangan yang diharapkan, maka tahap selanjutnya adalah analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan atau perbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak PT IMI agar tingkat kematangan bisa mencapai tingkat yang diharapkan. Yang keempat, menghasilkan rekomendasi audit informasi berupa pengelolaan IT yang lebih intensif atau berkala terhadap sistem yang berlangsung. Saat ini, selain itu, perlu dilakukan juga pengecekan terhadap data-data transaksi yang terjadi pada setiap bagian untuk meminimalisir resiko atau masalah yang akan muncul di kemudian hari. Namun, dalam hal ini, IT juga harus mampu berkomitmen terhadap tingkat keamanan dan pengelolaan proses-proses yang sudah cukup baik dan dapat ditingkatkan di kemudian hari. Baik, kita sekarang memasuki pembahasan di review jurnal kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya yaitu kelebihan jurnal tersebut. Yang pertama, peneliti menggunakan 2 atau lebih metode pengumpulan data. Yang kedua, teori dan model analisis yang digunakan tepat. Lalu untuk kelemahan jurnal tersebut yaitu yang pertama, tata cara pengutipan tidak sesuai petunjuk. Yang kedua, bahasa yang digunakan penulis sulit dipahami karena banyak kata-kata yang diulang di jurnal tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.